di Taif, dilempari, dicemooh, dihina, beliau terluka sampai beliau berdoa mengakui, ya Allah, aku akui hamba mohon padamu lemahnya kekuatanku, tiadanya dayaku, hinanya aku dalam pandangan manusia. Itu kesedihan beliau mengadu kepada Allah. Ini penderitaan luar biasa. Di rumah pedih, di luar terancam, kemana-mana dicemooh. Allah yang mengatur, memuliakannya dengan memberangkatkannya sesuatu mukjizat yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Hikmah, karena ada yang ngobrol ini. Semoga Allah mengampuni yang ngobrol, karena perbuatan ngobrol dalam majelis ilmu adalah merendahkan ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang mulia sekali, sampai orang yang tidak sengaja datang saja ke majelis ilmu, dia mendapat ampunan Allah, karena Allah memuliakan majelis ilmu. Jadi siapapun yang tidak ada keperluannya dan ngobrol, dan yang diobrolkannya sesuatu yang sia-sia, Allah pasti mendengarkan, Allah pasti menyaksikan, dan itu akan berbahaya bagi yang melakukannya. Jauh lebih baik tidur daripada ngobrol, karena mengganggu orang lain. Percayalah, yang di majelis ilmu sibuk ngobrol, dia akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Tidak ada yang meleset. Tahan diri hadirin, karena setan sangat tidak menyukai majelis ilmu. Dia akan terus membisiki kita melakukan kesia-siaan. Masih mending kalau dia sia-sianya untuk diri sendiri, tapi kalau sudah mengajak orang lain ngobrol, minal jinnati wan nas. Tahan diri ya. Lanjut. Jadi hikmah pertama, seberat apapun ujian yang kita hadapi, ujian itu sudah diukur oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi kalau kita sedang ditimpa kepahitan, tidak ada yang lebih pahit daripada yang menimpa Rasulullah. Dan Allah pada waktunya akan memberikan hadiah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Min haitsu la yahtasib. Bersabarlah ketika menghadapi ujian. Ya, sepanjang yang kita lakukan di jalan Allah, sepanjang yang kita lakukan karena Allah, Allah tidak menyia-nyiakan. Ini contoh nyata. Ada hadiahnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersabarlah hadirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersabarlah. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. 2. Isra Mi'raj adalah ujian keimanan.
Bayangkan perjalanan memerlukan 1 bulan lebih, tiba-tiba semalam ketika Rasulullah SAW bercerita bahwa Rasulullah sudah pergi ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit kembali, orang musyrikin tertawa terbahak-bahak, menghina, mencemooh, tidak percaya karena mereka tidak punya iman. Orang yang lemah iman bingung, ragu, sebagian murtad. Ini kenapa Nabi ngomong kayak gini? Orang yang menuhankan akal, nggak mungkin naik unta saja paling berapa 1 bulan, ini semalam mustahil. Orang yang mengutamakan akal dibanding iman bikin goyah. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan tanpa debat, tanpa minta informasi lainnya, tanpa syarat, Nabi Muhammad berkata sami'na wa ata'na, yakin 100%. Itulah iman. Iman dengan akal, akal membantu kita meningkatkan iman, tapi akal kita tidak akan ujian iman. Makanya Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan. Bagi orang yang hitung-hitungan akal terus, pasti ribet. Padahal banyak hal yang zaman dulu dianggap tidak mungkin, sekarang dengan teknologi di zaman sekarang, ini ceramah ini bisa didengar di penjuru dunia. Ini kalau mau dengar pakai internet, pakai satelit, benar. Kalau zaman dulu ada yang bicara di Bandung, kedengaran di Mekah, wah waliullah. Tidak, sekarang sekejap juga bisa. Mungkin 2030 yang duduk di sini sepertinya Agim ada seperti ini, hanya lebih tua ya, iya kan? Tapi Agim aslinya mungkin tidak di sini, dengan teknologi apa? Hologram. Ini sekarang masih 2 dimensi nih. Berapa dimensi sih itu? Ya begitulah. Ke depan mungkin sudah seperti ini, hanya pas disentuh menghilang dan harum. Wah, juri gitu. Ini pada horor begini ya. Nanti lihat kakinya napak atau tidak. Mungkin dianggap aneh, ke depan tidak aneh seperti itu. Ngobrol tidak hanya sekarang hanya kelihatan gambar, dulu tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Mungkin nanti wujud di hadapan kita. Dan mungkin jamaahnya juga semuanya hologram, ya kan? Dia di rumah aja sedang tiduran. Artinya apa yang dulu dianggap tidak mungkin, menurut akal, perjalanan waktu dengan ilmu ternyata jadi gampang. Termasuk pergi ke ruang angkasa yang mungkin sekarang wah mustahil, wallahu alam. Tapi bagi kita tidak ribet. Nabi mengatakan demikian pasti benar. Kalau kita ingin menjadi tergolong orang beriman, walaupun tidak kebayang, pasti benar, karena kekuasaan Allah meliputi apapun juga. Kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang susah. Ini ujian keimanan dulu dan sekarang. Orang yang kurang iman sekarang juga masih berat menerima ini. 3,
Karena kalau marah saya rugi sendiri. Kenapa di majelis ini ada yang ngobrol? Karena ada yang datang ke sini bukan dengan keinginan sendiri, yaitu disuruh oleh gurunya. Nah, di sini kurang ngerti karena mungkin usianya masih belum memadai untuk memahami yang begini-begini. Jadi nggak usah cengkel. Di sini mah keher ya, di dalam. Tapi mau apa marah? Lanjut. Apalagi hikmahnya? Sesudah sing sabar, yang kedua ujian iman, yang ketiga sholat. Ternyata sholat itu diperintahkan oleh Allah beda dengan perintah yang lain. Malaikat Jibril lewat wahyu, tapi sholat itu spesial. Langsung bertemu dengan Allah, langsung di Sidratul Muntaha, perintah langsung dari Allah. Maksudnya perintah langsung dari Allah tanpa perantara. Dan jelas Allah tuh menginginkan kemudahan. Sebetulnya gampang, 5 kali gitu aja gampang bagi Allah. Tapi disebutkan 50 kali dulu. Akhirnya jadi 5 kali sholat. Allah sudah maha tahu, tapi pahalanya tetap berlimpah. Jadi sholat itu ternyata diberikan oleh Allah lewat kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Rasulullah diderak berat dan dapat hadiah sholat. Orang yang sabar. Lanjut. Ini hadiah besar nih. Rasulullah yang menderita, Rasulullah dapat hadiah, kita tinggal nerima sekarang. Makanya orang-orang Islam yang tidak memberikan perhatian lebih, perhatian khusus, perhatian serius kepada sholat lewat. Sholat itu kunci. Sesudah iman, amal soleh yang utama sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Baru wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 3 ya. Jadi siapapun di antara kita yang tidak serius memperhatikan sholat, kualitas sholat, waktu sholat, sudah berarti kita tidak serius untuk hidup ditolong oleh Allah. Maaf hadirin, masalah-masalah yang kita hadapi yang membuat saudara serius tapi nggak jelas itu kita. Rumusnya sederhana. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Kenapa itu rajin sholat kok duitnya dikit? Emang duit sedikit tidak berkualitas? Orang berkualitas itu adalah orang yang
benar-benar imannya teguh, diberi nikmat bersyukur, diberi ujian sabar, kalau berbuat dia ikhlas, kalau salah segera tobat. Itu yang berkualitas, bukan masalah uang. Kalau uang garong juga dikasih, ya kan? Mikir, tapi bisa nggak sih soleh tapi banyak uang? Ngotot. Perlu tidak kita banyak uang? Bingung. Nyebut tidak perlu, ya kan? Dan di sini ijabah, betul. Nyebut tidak perlu, takut kelihatan kurang pintar.